Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dari Babu Menjadi Madu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Iya bu, saya juga bawa bubur buat mbak nih. Kamu gak sekolah dek? Tanya aku. Aku sudah libur mbak, tinggal menerima ijazah saja. Oh ya, ada salam dari nenek mbak. Dia minta maaf belum bisa jenguk mbak di sini. Katanya nunggu mbak pulang saja. Tok 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 tok. Suara pintu diketuk oleh seseorang. Terdengar suara lelaki di luar. Segera Dewi memakaikan kerudung di kepalaku. Masuk, ucap Dewi sambil membuka pintu. Terlihat dua orang berseragam polisi memasuki ruangan kami. Dewi berbincang dengan seorang lagi pemuda. Aku tak tahu siapa. Dokter Melisa ikut serta memasuki ruangan kami. Dadaku berdebaran saat melihat lelaki berseragam kepolisian tersebut. Seumur-umur baru kali ini aku berurusan dengan orang yang berpangkat polisi. Selamat pagi Mbak Insan. Kami dari kepolisian ingin sedikit menanyakan tentang kejadian semalam. Adik Anda telah melaporkan kejadian ini pada kami. Maka dari itu, untuk mempermudah penyelidikan, kami harap Mbak Insan mau bekerja sama. Seorang polisi muda yang lumayan tampan mulai mewawancaraiku. Di tangan kanannya telah siap alat perekam, kertas dan pulpen. Dan yang satunya lagi sedang berbicara dengan Dokter Melisa. Oh ya, pemuda inilah yang telah menolong Anda serta membekuk pelakunya. Apakah Anda mengenalnya? Tanya seorang polisi yang sedang berbicara dengan Dokter Melisa. Pemuda itu tersenyum padaku. Aku mengangguk. Pelan Dewi berada di sebelah dokter ikut menyimak dan menjawab apa yang kedua polisi tanyakan. Setelah selesai, kedua polisi tersebut berpamitan tinggal, kami pun berempat. Pemuda itu kembali tersenyum kepadaku yang sedang terbaring di ranjang klinik. Mbak, kenalkan ini Mas Imam. Dia yang menolong dan membopong Mbak ke sini. Ucap Dewi. Aku mengangguk pelan dan senyum kepadanya. Bagaimana dengan kondisi lengan Mbak Insan? Apakah sudah baikan? Tanyanya padaku, mungkin ingin memecah kerugian kami. Alhamdulillah udah mendingan Mas. Entah bagaimana harus saya ucapkan rasa terima kasih ini pada Mas Imam. Saya sangat berhutang budi. Semoga Allah yang akan membalasnya. Ucapku tertunduk. Tak perlu berterima kasih Mbak. Sudah tanggung jawab saya untuk menolong sesama yang sedang memerlukan pertolongan. Dan saya yakin tanpa campur Allah, saya pun tak bisa melakukan semua ini. Jawabnya ruangan sesaat terasa menjadi hangat. Oh iya, bagaimana dengan si tasnya Mbak? Masih utuh kan? Tanya Imam pada Dewi. Sepertinya masih Mas, tapi lebih jelasnya biar kapan-kapan Mbak Insan saja yang ngecek, jawab Dewi. Dalam diam ku perhatikan pemuda itu, wajahnya begitu tenang dan memiliki sedikit jambang di dagunya. Tubuhnya lumayan tegap dan lumayan tinggi. Kulitnya agak putih dibandingkan dengan para lelaki desa umumnya. Ia juga ramah. Aku benar-benar merasa bersyukur pada Sang Khalik, karena lewat perantara pemuda itulah aku selamat dari Dijo. Maaf, kalau begitu saya permisi dulu ya. Saya hendak membeli pupuk di pasar, ucap Imam. Seketika mataku beradu dengan mata pemuda itu. Aku mengangguk mengiyakan kepergiannya. Dewi mengantarkan Imam sampai ke halaman klinik. Matahari mulai meninggi, mengingatkanku pada Mbak Sally. Ingin rasanya aku mengadukan kepedihan ini kepadanya, serta Mas Rayhan. Namun sayang, ragaku telah lemah untuk berjalan dan menelponnya. Apalagi wartel di daerah kami lumayan jauh.
Bayangan wajah Teduh Mas Raihan muncul di pelupuk mata. Aku tak tahu apa yang akan terjadi seandainya semalam lelaki itu berhasil mengotoriku, bahkan membunuhku. Mungkin aku tak akan pernah lagi mengingat dan bertemu dengan mereka. Aku juga belum sempat menyampaikan pesannya untuk nenek, bahwa dia akan menikahiku sebentar lagi. Aku yakin nenek akan sangat bahagia mendengar berita ini. Mbak, bolehkah aku tanya sesuatu? Iya, ada apa, Dek? Apakah kabar itu benar? Tanyanya dengan ragu. Kabar apa, Dek? Tanyaku penasaran. Kabar Mbak merebut suami Bu Sally yang sekaligus calon suami Mbak Indah. Mendengar pertanyaan Dewi, jantungku seolah berhenti terdetak. Apa-apaan ini? Lagi-lagi telingaku bagi tersambar halilintar. Kaget bukan buatan. Kepalaku berdenyut-denyut, tubuhku seolah kehilangan tulang belulang. Mungkin jika aku memiliki penyakit jantung, telah mati aku saat itu juga. Lidahku keluh, tak mampu berkata-kata. Dalam dadaku sakit tiada terperi mendengar kalimat merebut suami orang. Tatapanku kosong, bingung harus menjawab apa. Cobaan apa lagi yang akan aku alami, ya Allah? Mbak gak apa-apa? Gak marah sama Dewi kan? Maaf jika Dewi telah menyinggung perasaan Mbak. Bibirku masih terkatup. Beban berat akan menggelayut dalam pundakku. Apakah kamu bisa melaluinya, In? Tanyaku dalam hati. Dewi sendiri tidak percaya dengan berita itu, Mbak. Makanya lebih baik Dewi tanyakan langsung pada Mbak. Ucap Dewi lagi. Kamu dengar kabar dari mana, Dek? Lalu nama Indah kamu tahu dari siapa? Tanyaku penasaran. Dewi pun bercerita bahwa seminggu yang lalu datang 4 orang tamu yang mengendarai mobil sedan BMW. Tamu itu 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki. Pada awalnya mereka masuk ke rumah kami dengan baik dan sopan. Mereka bilang bahwa kedatangannya ingin menjenguk nenek. Akhirnya nenek senang. Nenek bercerita banyak tentang Mbak pada mereka. Namun setelah nenek bercerita, mendadak seseorang wanita yang bernama Sinta membantah cerita nenek. Ia berkata dengan nada emosi dan suara yang lumayan kasar. Katanya, apa yang nenek ceritakan hanya kearang belaka. Nenek tidak becus mengurus cucunya yang jadi pembantu di rumah kakaknya. Sinta bilang, Mbak telah merebut suami Mbak Sally yang akan menjadi suami Mbak Indah. Mbak mengambil kesempatan atas sakit Mbak Sally. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nenek tak percaya pada ucapan kasar Sinta. Lalu terdengar sedikit pergaduhan antara nenek dan Sinta. Aku yang sedang membuat minuman di dapur buru-buru keluar. Dan pada saat aku keluar, aku melihat Indah dan Sinta sedang menghujami nenek dengan uang kertas. Mereka bilang uang itu untuk membeli harga diri Mbak. Saat aku hendak menolong nenek, kedua lelaki itu justru menggenggam tanganku, sehingga aku tak bisa bergerak. Aku meronta dan menjerit sehingga para tetangga berdatangan ke rumah. Nenek menangis dan memegangi dadanya. Dia begitu malu dan tertekan sama Sinta memberikan pada warga. Dia memberitahukan pada semuanya bahwa Mbak itu pelacur yang telah merusak rumah tangga kakaknya. Tiba-tiba nenek pingsan, lalu kami membawanya ke klinik ini. Saat aku kembali ke rumah, mobil mereka telah pergi. Namun di ruang tamu Indah menuliskan ancaman. Jika Mbak tetap akan menikah dengan Pak Raihan, Sinta akan membunuh Mbak. Mendengar cerita Dewi, air mataku tak mampu kubendung lagi. Kupeluk adikku tercinta. Dengan linangan air mata ingin kuceritakan kisah yang sebenarnya padanya. Namunkah masihkah ada ruang kepercayaan di hatinya? Sungguh cobaan demi cobaan telah aku lalui dengan perinya. Apakah jiwaku kelak mampu memikul cobaan ke depan?
Sungguh segalanya terasa sesak di dada, perih di mata dan galau di jiwa. Ya Allah, karuniakan secercah cahaya untukku. Bukankah Engkau mau mengetahui apa yang tersisa di hati kami? Bukankah Engkau tahu niatku dari awal? Mengapa kini semua menjadi menyakitkan? Haruskah niat yang tulus harus berakhir dengan derai dari linangan air mata seperti ini? Kami berdua saling terseduh sedan. Perasaan bersalah kepada nenek tak mampu lagi kugambarkan. Sesaat aku berpikir, mengapa harus dia yang harus menanggung cacian dari orang-orang yang berjiwa iblis itu? Mengapa? Jiwaku seolah berontak. Aku benar-benar tak terima mereka menghina nenek, orang yang selama ini telah membesarkanku. Ya Allah, berilah mereka ganjaran yang setimpal, pekiku dalam hati. Kabar itu tidak benar kan, Mbak? Kembali Dewi mengulangi pertanyaannya. Sambil melepaskan pelukan, ia mengesat air mataku yang semakin deras mengalir. Berbaringlah, Mbak. Jika itu akan mengurangi beban pikiranmu, adik siap mendengar ceritamu. Bukankah kita bersaudara? Sukamu, sukaku juga. Namun bebanmu juga bebanku, Mbak. Aku yakin Mbak yang putih ini seputih jiwanya, cantik secantik hatinya. Maka jika Mbak masih menganggapku sebagai adikmu, ceritakanlah hal yang sebenarnya, agar kami tak salah paham. Mendengar ucapan Dewi, hatiku merasa sedikit lega. Setidaknya masih ada orang yang mau mendengarkan kebenaran yang sebenarnya. Sungguh, kau bagi lilin-lilin yang menerangi gelap rongga kehidupanku, Dek. Ku tatap hamparan ladang jagung yang berada di tepi klinik melalui kaca jendela yang sedikit terbuka. Daunnya tampak hijau dan subur. Perlahan hembusan angin sepoi menggoyang-goyangkan tanaman yang hijau, sehingga daun jagung itu tampak bagai para penari latar. Ku awali ceritaku dari awal perkenalanku dengan keluarga itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ku ceritakan semuanya. Ku ceritakan bagaimana pengorbananku dalam merawat Mbak Sally, seorang pesakit lumpuh karena kecelakaan mobil. Bahkan rahimnya telah diangkat untuk kelangsungan hidupnya. Maka dari itu ia hanya mampu melanjutkan hidupnya di atas kursi roda. Ku beritahukan padanya bahwa berkat hidayah dari Allah, perlahan Mbak Sally berubah dari pemarah sampai menjadi wanita yang lembut, dari seorang yang tak pernah melakukan tanggung jawabnya pada Allah hingga menjadi seorang muslimah yang taat. Ku ceritakan pula tentang kedua pihak keluarga yang ramah tamah kepadaku, hingga akhirnya aku yang hanya sebagai pembantu di rumahnya kini telah diangkatnya sebagai adik angkat dalam keluarga tersebut. Ku ceritakan pula padanya tentang kebaikan Mbak Sally yang memikirkan jodoh untukku. Ia tak ingin aku dinikahi oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab kelak. Juga ku ceritakan padanya tentang janjiku padanya, yang sama-sama akan mewujudkan impiannya sebelum ajal menjemput kehidupannya. Sebagaimana vonis sang dokter bahwa usia Mbak Sally tak akan lama lagi. Namun karena kasih sang holik, ia masih hidup sampai detik ini yang 2 tahun telah terlampaui dengan tenaganya. Maka dari itu, beliau ingin berbuat baik dan berbakti kepada suami tercinta sebelum maut menyapa. Karena itu pula, aku sanggup berkorban apa saja demi kebahagiaan bersama, termasuk impiannya pada kami yang sangat susah untuk kami terima. Semua ku ceritakan pada adikku, dari A hingga Z. Dan yang terakhir ku ceritakan pada Dewi, bahwa kepulanganku karena ingin memberitahukan rencana pernikahan kami pada nenek tercinta. Namun apalah artinya semua kebahagiaan ini jika nenekku tersakiti baik jiwa maupun raganya? Maafkan aku, Nek, rintihku dalam hati. Dewi menghela nafas.
Ia tahu beban yang kurasakan itu sangat berat. Bukan hanya menghadapi nenek, namun cobaan untuk menjadi istri kedua kelak. Karena bukan mudah menyandang wanita kedua. Selain caci maki dari orang-orang yang tak suka dengan pemikiran mereka yang pro poligami, juga kelak akan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat luas. Dan beban yang paling berat adalah bagaimana cara menceritakannya pada nenek, yang pastinya telah trauma karena ulah tamu-tamu yang berkelakuan biadab padanya minggu lalu. Diam-diam aku mendesah sungguh berat beban yang akan aku lalui. Terlihat dari saat ini, belum menjadi istrinya pun telah banyak masalah dan fitnah. Apakah aku mampu melalui cobaan yang mungkin akan lebih berat dari sekarang ini? Perlahan kepercayaanku pada diri sendiri untuk mewujudkan impian kami mulai terkikis. Aku jadi teringat cerita Mas Raihan tentang Indah yang sering datang ke kantornya. Ia memintaku agar tak memberitahukan pada istrinya demi ketenangan Mbak Sally. Terpaksa aku menyimpan rapat rahasia ini sungguh. Aku takut jika Mbak Sally mengetahui hal ini, jiwanya akan kembali terganggu. Apakah karena itu lantas Indah menganggap bahwa Mas Raihan adalah calon suaminya? Apakah di antara mereka memang ada jalinan yang tak ku ketahui sesungguhnya? Dewi yakin kebenaran akan terkuak juga, dan fitnah hanya kemenangan sesaat bagi hamba yang terperdaya oleh nafsu sesaat. Adik percaya pada niat Mbak yang benar-benar ikhlas karena Allah dan bukan karena nafsu semata. Adik juga yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluar buat Mbak. Percayalah Mbak, adik akan menyokong niat Mbak, ucap Dewi sambil menepuk-nepuk pundakku. Sesaat jiwaku terasa hangat oleh kasih sayangnya. Aku mengangguk sambil menatap mata jujur adikku tercinta. Kini aku sadar bahwa adikku bukan anak-anak seperti 5 tahun yang lalu. Namun kini dia telah menjadi gadis yang dewasa yang mampu memberikan solusi terbaik untuk masalah orang-orang di sekitarnya. Amin. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku, ucapku terbata-bata. Tak kuat menahan isak haru di dada. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan cerita yang sebenarnya pada nenek dan para tetangga, Dek? Mereka pasti telah termakan kata-kata Sinta. Dewi diam sesaat. Suasana hening. Masing-masing kami sibuk mencari jalan keluar. Kembali aku berbaring di atas ranjang, pandanganku jauh menatap ladang yang menghijau. Dewi keluar masuk pintu sambil menyangga dagu. Dengan tangan kanannya mungkin dia sedang mencari waktu yang pas untuk membicarakan hal ini pada nenek. Tiga malam aku menginap di klinik Dokter Melisa. Paginya sekitar jam 10 kami berpamitan pulang. Dokter membolehkan aku berobat jalan, sekalian mengontrol keadaan nenek. Dewi sengaja menyewa supir angkot untuk mengantar kami hingga depan rumah. Berdebar dadaku tak kala mobil memasuki halaman rumah. Tampak para tetangga mulai bangkit dari duduk-duduk santainya lalu berjalan mendekati kami. Mereka menyapaku dengan tatapan aneh. Ada yang menatapku sinis, ada yang ramah, ada juga yang berbisik-bisik. Entahlah. Aku turun dari angkot dituntun oleh adikku. Badanku memang telah sembuh, namun lenganku masih diperban hingga terasa sangat kaku. Biras datang dengan bocah yang sudah mulai besar. Ia tersenyum ramah padaku. Hanya dialah orang pertama yang menyapaku dengan kejujuran setelah turun. Kusapa ramah dan kusalami para tetangga. Perasaanku jadi tak enak sendiri saat melihat wajah-wajah hampa mereka. Salah senyum ramah yang mereka suguhkan adalah senyuman kepalsuan belaka. Ya, aku paham. Fitnah yang telah disebarkan oleh Sinta menghalangi rasa iba tragedi buruk yang telah menimpa aku. Tak mengapa, aku lebih percaya pada Sang Khalik yang mengerti akan kejujuranku. Kulangkahkan kaki menuju pintu ruang tamu dengan bantuan Biras dan Dewi.
Setelah kulepas sandal, baru terasa dinginnya lantai saat itu. Entahlah, mungkin sedari tadi jiwaku panas dan kecewa. Suasana masih hening, tiada sosok yang kucari. Kembali aku kecewa. Kulangkahkan kaki menuju kamar nenek. Setelah pintu kuketuk, lalu kubuka. Di sana kedua mataku menatap sekujur tubuh yang lesu, tengah terbaring di atas ranjang. Ku dekati nenek sambil bertanya kabar. Mendengar suaraku, nenek membuka matanya. Ia menatapku namun dengan tatapan yang tak seperti biasanya. Pandangan yang aneh, pikirku. Mengapa kini nenek tak mau memelukku? Aku jadi merasa bersalah, bahkan berdosa pada keadaannya. Nek, maafin aku ya. Aku yang bersalah atas semua kejadian ini. Sekarang aku sudah pulang, nenek cepat-cepat sembuh ya, ucapku sambil mencium tangan nenek dan memeluknya. Air mata mengalir deras di pipiku. Nenek masih terdiam, namun mendengarku tergugu. Tangannya mulai bergerak lalu mengusap-ngusap punggungku. Dewi menemani para tetangga di ruang tamu, bertanya-tanya soal Dijo, soal Imam, soal aku, dan soal kabar yang dibawa oleh Sinta. Akhirnya Dewi menceritakan pada mereka tentang semuanya. Namun, bagi mereka yang telah teracuni ucapan Sinta, mereka tak percaya. Kalau memang berita itu gak benar, mana mungkin orang kota itu berusaha payah mencari rumahmu, Wi? Lalu marah-marah kayak orang kesetanan, jawab Bimurtiam. Bisur mengangguk-ngangguk sambil berdesregap tanda dia setuju dengan ucapan Martiam. Biasa, hidup di kampung itu terkadang harus kuat mentalnya. Sebab jika ada berita yang tidak bagus, justru cepat tersebar. Contohnya si Sarmi. Dia merantau ke kota lalu pulang dalam keadaan berbadan dua. Langsung desa kami gempar. Si Sarmi bagai artis yang sedang terkena gosip. Di warung-warung, di warung kopi, toko-toko kecil atau balai desa, semuanya langsung membicarakannya. Ada lagi sih, si Marsina janda beranak satu, ketahuan pacaran sama Pak Guru Sandi, yang telah memiliki 3 orang anak. Kembali desa kami juga gempar. Gosipnya dari bibir ke bibir. Semakin lama semakin tidak pas. Bahkan kata-katanya semakin ditambah-tambahin. Begitu juga si Herman. Pemuda berumur 21 tahun ini juga pernah terkena gosip. Dia menabrak seorang gadis dan mengakibatkan cedera di kakinya. Konon karena si Herman lagi mabuk. Maka dari itu si Herman harus bertanggung jawab dengan cara menikahinya. Sebab jika Herman menolak, dia akan diguna-gunai atau dimasukin ke penjara. Tiada pilihan. Akhirnya Herman menikahi gadis tersebut. Ya, itulah desa kami. Jika ada sesuatu yang berbau gosip, pasti beritanya akan mudah tersebar. Naasnya lagi, kini gosip itu justru melanda aku. Gadis yang berjilbab sejak kecil, kabar buruk yang mereka ketahui adalah aku seorang gadis yang cantik, lembut berjilbab dan mengerti agama, malah tega-teganya selingkuh dengan majikan lelakinya sendiri. Bahkan ada juga yang bilang katanya aku percuma berkerudung kalau hatiku ternyata busuk karena hendak merebut suami orang. Mendengar itu, dunia seolah runtuh. Aku tak mampu berkata-kata kecuali mendiamkannya sesaat agar suara masyarakat reda. Walau tadi naif kan, kadang hidup di desa juga mengasyikan. Jauh dari polusi dan kebisingan kota. Dan enaknya lagi, kebiasaan orang-orang di kampungku adalah selalu bergotong royong dalam melakukan tugas-tugas seperti hajatan, kematian, ataupun masa-masa panenan. Semua gotong royong, saling tolong-menolong dan tidak perlu diminta atau diundang. Mereka akan sukarela datang untuk menolong. Namun untuk hal yang satu ini warga lebih heboh. Aku perhatikan orang-orang itu dari balik kaca riben. Ada yang berbisik-bisik, ada yang bersedekap, ada juga yang nyerocos. Dari dalam aku hanya beristighfar. Benarkah kabar buruk itu, Cuk? Mendengar itu aku menelan ludah, bingung menjawabnya. Namun aku yakin nenek pasti lebih percaya padaku daripada ucapan Sinta.
Nenek jangan khawatir ya. Kabar itu tidak benar kok. Dan kalau nenek sudah sembuh benar, aku akan ceritakan semuanya ya. Jawabku lembut. Suara sepeda motor memasuki halaman rumah kami. Tak lama kemudian dari balik kaca riben aku melihat seorang pemuda mengucapkan salam. Spontan orang-orang membalas salamnya sambil melirik atau menyenggol orang-orang di sampingnya. Mata mereka mengisyaratkan kecurigaan. Mas Imam, silakan masuk, sapa Dewi. Maaf dek, tadi aku ke klinik hendak melewat kalian, tapi dokter bilang kalian sudah pulang. Jadi aku langsung kemari. Gak apa-apa kan? Ucap pemuda itu dengan ramah. Daripada ngerebut suami orang, mendingan nikah dengan anaknya juragan semangka. Udah ganteng, terpelajar, kaya lagi, ucap Bimarto. Yang lain menyetujuinya. Orang-orang itu menjodohkan aku dengan Imam. Mendengar itu aku hanya terdiam. Pikiranku menerawang jauh mengingat seorang wanita yang duduk di kursi roda. Suara nenek membuyarkan pikiranku. Ada apa nek? Nenek mau minum susu? Tanyaku bingung. Aku mau bicara padamu, ucap nenek dengan pelan. Iya nek, dadaku berdesir. Ada rasa ngilu yang aku tak tahu mengapa demikian. Aku yakin kamu tidak berbuat hal sekejam itu, ucap nenek. Mendengar itu akhirnya hatiku lega. Nenek adalah orang yang paling kuhormati. Selama ini aku selalu jujur dan tak pernah membohonginya. Akhirnya aku memohon maaf atas kelakuan mereka yang tidak berhati, yang telah melukai hatinya. Terima kasih atas kepercayaan nenek. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang dikatakan Sinta itu tidak benar. Karena hal yang sebenarnya adalah bahwa aku tidak pernah merebut suami Mbak Sally. Namun beliaulah sendirilah yang merencanakan untuk mengangkatku untuk menjadi istri suaminya. Jawabku. Walau bagaimanapun juga, aku tidak setuju dengan pernikahan ini, Bukankah dulu sudah kuingatkan, hati-hati dengan kebaikan mereka. Begini jadinya. Apapun itu, aku tidak mau kamu menikah dengan orang kota itu, ucap nenekku bersikukuh. Kulihat Dewi menguping pembicaraan kami dari balik pintu. Dia pasti sudah dengar bahwa nenek menentang mentah-mentah pernikahanku dengan Mas Rayhan. Artinya aku tak bisa menunaikan janjiku pada Mbak Sally. Niat Imam datang untuk melawatku akhirnya diurungkan. Orang-orang pun pada pulang ke rumah masing-masing. Aku masih malas untuk menemui mereka semua. Dewi memohonkan maaf atas keadaan yang kurang baik ini. Imam mencium suasana tak enak di dalam rumahku. Lalu dia pun segera berpamitan. Malam menjelang, suara azan maghrib berkumandang. Nenekku hendak sholat. Akhirnya Dewi membantunya berwudu. Wajah dan tubuhnya tak sepucat pagi tadi. Namun perasaan bersalahku belum juga pergi. Apa rencana Mbak sekarang? Tanya Dewi setelah kami sholat isya. Entahlah dek, Mbak sendiri juga belum tahu. Yang penting sekarang bagaimana membuat nenek cepat sehat dan sembuh. Aku pengen lihat senyumannya dek, jawabku sambil berbaring di atas ranjang. Keesokan harinya nenek tengah duduk di serambi depan rumah. Sebuah sepeda motor Supra X berwarna hijau datang tepat di halamannya. Assalamualaikum Mbah. Dewi dan Insan ada? Sapa pemuda yang baru turun dari motornya. Waalaikumsalam, jawab nenekku. Ia mempersilahkan pemuda itu masuk. Insan, panggilnya. Aku yang baru selesai sholat asar buru-buru menghampirinya. Melihat Imam, kurapatkan kedua telapak tanganku ke depan dada. Lelaki itu pun melakukan hal yang sama. Lalu kami sama-sama duduk. Nah, Imam datang mau menemui kamu, ucap nenekku setelah dia mengobrol dengan Imam sebentar. Aku tersenyum pada Imam, lalu kembali mengucapkan terima kasih padanya karena telah pun menolongku. Dewi yang telah mengetahui Imam datang keluar dengan membawa 4 gelas air teh hangat.
Nenek berpamitan hendak rehat lalu melangkah ke kamar. Tampak dari wajahnya dia begitu senang dengan kedatangan pemuda itu. Seakan dia berharap sesuatu di antara kami. Kini kami bertiga di ruang tamu. Kedatangan imam karena ingin mengetahui kabar tentang lenganku. Setelah setengah jam berlalu, imam berpamitan pulang. Sebenarnya dia hanya mampir karena tadi dari pasar membeli pupuk buat ladang semangkanya. Ya, aku jadi merasa tak enak dengan perhatiannya. Kami mengantar imam sampai di halaman. Setelah imam pergi, kembali nenek muncul di ruang tamu. Yang ini aku sangat setuju. Tiba-tiba nenek bersuara. Aku dan Dewi saling berpandangan. Setuju apanya, Nek? Tanya Dewi penasaran. Nenek tak menjawab pertanyaan Dewi, tapi justru tersenyum. Saat itulah pertama kali aku melihat senyumannya. Kami semua tersenyum bahagia melihat senyuman nenek. Waktu terasa begitu lambat merambat. 5 hari di kampung halaman bagai terasa 1 bulan lamanya. Kabar buruk tentang diriku masih hangat dibicarakan oleh warga kampung. Apalagi di toko Bitas. Toko kecil yang menjual rujak itu tidak pernah berhenti kedatangan pembeli, walau hanya sekedar duduk-duduk sambil mencari kutu. Namun mereka tetap saja sambil bergosip. Aduh, runyam kalau tetap mereka yang tengah kehausan berita melihat aku keluar rumah, atau melihat aku jalan-jalan dengan cerianya. Bisa-bisa jadi bahan gosip baru sama mereka. Makanya aku lebih suka duduk berdiam di dalam rumah, ataupun membaca buku di kamar. Hari Rabu dan Sabtu adalah hari pasaran di pasar pertahanan. Ingin rasanya aku mengajak nenek ke pasar tersebut. Lagi pula nenek telah sehat, dokter juga telah mengizinkan nenek untuk jalan. Ku amati nenek dari balik pintu, beliau tengah menjahit sesuatu. Mungkin karena aku telah pulang, atau mungkin karena sering melihat imam datang ke rumah. Ia tampak lebih bersemangat untuk sehat. Dewi duduk di ruang tamu sambil menulis. Dia kini adalah seorang penulis, baik menulis fiksi maupun non-fiksi. Karya-karyanya telah pun dimuat di beberapa media, baik media lokal maupun interlokal. Dalam diam aku bangga padanya. Selain cerdas, ia ramah pada orang-orang di sekelilingnya. Dia juga sama sepertiku, tidak pernah lepas kerudung setelah lulus SMP. Aku lebih bangga lagi pada nenek, wanita tua yang telah bersusah payah menghidupi kami dari bayi hingga remaja. Dia mendidik dan membesarkan kami dengan dasar agama. Sampai-sampai kami berdua pun sedikit pun tak berani membuka aurat, kecuali jika di rumah sendiri. Nenek menanamkan hal itu pada kami. Setelah kami lulus SMP, setelah aku amati dari pintu, tampak dia terlihat sedang memikirkan hal yang serius. Akhirnya keusilanku kumat. Kubisikkan sesuatu di telinganya. Dek, kita ke pasar pertahanan yuk. Ajak nenek sekalian, mau gak? Bisikku sesaat dia meletakkan pulpennya. Boleh juga mbak. Udah lama aku gak ke pasar sama nenek. Tak lama kemudian ia melirik ke arah lenganku. Mbak udah sembuh kan? Udah dong. Dokter juga udah bilang sudah sembuh walaupun belum total. Kalau gitu aku kasih tahu nenek dulu ya. Setengah meloncat-loncat dia kegirangan. Mungkin dia sepertiku, merindukan suasana bahagia bersama nenek. Sementara dia berbicara pada nenek, aku masuk ke kamar untuk ganti baju. Kebetulan nenek mau beli bantal sama kasur mumpung hari ini hari Sabtu Kliwon. Terdengar suara nenek senang. Aku di kamar menghela nafas lega. Sekalian beli ayam babon yain. Tambahnya lagi aku mengangguk bahagia. Kami pun bersiap-siap. Setelah aku kunci pintu rumah, kami bertiga melangkah menuju ke jalan raya, lalu menyetop mobil angkutan jurusan pasar pertahanan. Dewi tampak senang sekali. Di mobil dia banyak bercerita tentang cerpen-cerpennya yang dimuat di media massa. Sementara nenekku bercerita tentang buah-buahan di rumah yang mulai berkembang. Sengaja aku ajak mereka berdua ke pasar karena aku rindu akan kebersamaan, rindu tawa dan canda mereka, dan rindu pada jajanan pasar yang pernah kami rebutkan dahulu sewaktu kami kecil.
Tepat di depan pasar kami turun dari mobil. Nenek yang berada di depan langsung menuju ke penjual alat-alat dapur. Hari ini aku benar-benar merasa bahagia. Nenek sudah mulai bercanda, apalagi saat beliau menawar dagangan yang hendak dibeli. Setelah membeli alat-alat dapur, kami berkeliling mencari bumbu dapur dan ayam babon. Tepat jam 12, aku telah pun kelelahan. "Nenek, aku lapar nih," arengku sambil mengelus-ngelus perut. Iya nih Nek, mampir ngerames dulu yuk. Mumpung ada bos di sini, ledek Dewi sambil melirik ke arahku. Nenek menggeleng dan tersenyum. Sambil terus berjalan, kami berdua terpaksa mengekorinya di belakang. Di ujung pasar, tepatnya di pinggir jalan raya, nenek memasuki sebuah warung yang cukup besar. Di atas warung itu ada papan bertuliskan Soto Bu Surtina. Setelah masuk ke dalamnya, kami bertiga duduk di kursi yang saling berhadapan. Tak lama kemudian seorang wanita gemuk datang menyapa kami, tepatnya menyapa nenek. Setelah bersalaman, nenek dan wanita tadi berbincang-bincang melepas rindu. Gua amati wanita separuh baya itu. Ia begitu senang mengoleksi perhiasan. Kalungnya lumayan besar, cincin dan gelangnya juga besar. Gigi dipatik berwarna silver dan dadanya sederhana, tapi tampak rapi karena memakai ciprut. Seorang pelayan membawakan menu untuk kami. Aku mengikuti Dewi memakan soto dan nenek hanya ngerames. Ya, makan nasi dan lauk ala warung, berlauk ayam goreng. Warung agak sepi karena belum jam 1, kata Bu Rastina. Kalau jam 1 waktunya orang-orang makan siang, jadi warung akan sibuk. 2 gelas es teh dan kopi untuk nenek telah siap di atas meja kami. Nenek meminum kopi sambil ngobrol dengan Bu Rastina. Mereka saling berbagi cerita. Dari perbincangan yang kudengar sih, mereka sedang mengenang masa lalu. Saat-saat masih muda, mereka sama-sama menjadi pedagang di pasar pagi kami. Nenek menjadi pedagang tempe dan Bu Rastina menjadi pedagang sayur. Bu Rastina mempunyai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 orang laki-laki. Kedua anaknya telah pun berumah tangga. Masing-masing jauh dari kota ini. Ada yang di Jakarta, juga di kota Kebumen. Masing-masing ikut keluarganya. Dan yang ragil adalah laki-laki yang memiliki bengkel mobil di sebelah warung ini. Anak ragilnya berjenis kelamin lelaki. Meskipun telah berusia dewasa, namun dia belum juga berkeluarga. Bu Rastina khawatir akan hal ini. Maka dari itu, Bu Tina, nama panggilannya, tak mengizinkan anaknya tinggal jauh darinya. Itu karena dia ingin agar anaknya ini dekat untuk jaga-jaga masa tua. "Aku benar-benar salut padamu, Yusum," ucap Bu Tina yang memanggil nenek dengan sebutan Yu, yang artinya Mbak. Mendengar itu, aku dan Dewi hanya tersenyum. "Ngomong-ngomong, kedua cucumu ini sudah ada yang lirik apa belum, Yu?" tanyanya. "Alah Bu Tina, siapa juga yang mau sama cucuku? Udah jelek, gak berpendidikan lagi," jawab nenek. "Loh, sampean ini ada-ada saja. Ayo kayak gini kok dibilang jelek." "Oh ya, umurmu berapa nak?" tanya Bu Tina padaku. "Saya 21 tahun Bu, dan ini adik saya berumur 18 tahun. Jawabku sambil tersenyum ramah. Tiba-tiba Bu Tina mendesak, beliau menceritakan anak ragilnya yang berusia 26 tahun dan belum menikah. Padahal teman-temannya sudah pun menggendong momongan. Sambil bercerita, wanita ini menunjuk seorang laki-laki yang lumayan tampan, namun tangannya belepotan dengan oli. Dalam hati ku amati lelaki tersebut. "Siapa namamu nak?" pertanyaan Bu Tina mengagetkanku yang sedang mengamati putranya di bawah mobil. "Nama saya Insan Bu, dan dia Dewi," jawabku tergagap. "Nah Insan, kira-kira mau nggak kalau ibu jodohkan dengan anakku? Dia itu rajin loh," puji Bu Tina. "Aduh, ibu, zaman sekarang kan bukan zaman Siti Nurbaya. Bukan zamannya menjodoh-jodohkan anak." "Iya, kalau anak ibu mau sama saya. Kalau tidak kan jadi repot Bu. Lagi pula anak ibu kan laki-laki. Saya yakin dia pasti sudah punya pandangan sendiri." "Maaf, bukan saya nolak ya Bu, tapi saya yakin kalau anak ibu pasti sudah ada pandangan. Cantik lagi. Nah, ibu tinggal nunggu aja. Kelak pasti akan dikenalkan ke ibu," ucapku lembut. "Oh alah nak,
Ibu itu tidak mau nyari menantu yang cantik, sebab cantik juga gak bisa ngejamin kebahagiaan buat anakku. Ibu hanya maukan menantu yang soleha, yang bisa jaga keluarganya kelak, yang mau beranak biar keturunan anakku itu banyak. Tahu sendiri kan zaman sekarang ini, anak mudanya malah gak mau punya anak, maunya bebas, main sana, main sini. Lah kalau gitu, apa gunanya kawin ya toh? Nak Dewi mau gak? Oke, kita beralih ke sudut pandang Sally. Mas, sudah 5 hari loh dia Insan pulang, tapi kok gak ada kabar ya? Apa gak sebaiknya kita susul dia ke kampung? Aku takut dia kenapa-napa. Ucapku pada suamiku tercinta. Ibu mertuaku pun ikut resah di sebelahku. Dia takut terjadi sesuatu yang tidak baik dengan calon menantunya itu. Baiklah Ma, aku akan atur semua pekerjaan di kantor dan mungkin lusa kita akan bertolak ke Kebumen, jawab suamiku. Begini saja nak, sekalian sama papa dan mama, supaya kami orang tamu bisa langsung bertemu dengan pihak keluarga Nak Insan untuk mengurus rencana pernikahan kalian juga. Bagaimana? Setuju gak? Sela mertuaku. Iya Ma, bagus juga itu idenya. Aku ikut saja, jawabku sepakat dengan mertuaku. Sementara suamiku mengaku-ngaku menyetujui usulan orang tuanya. Kita tunggu telepon dari dia. Siapa tahu malam ini dia telepon, ucap mertuaku, dan kembali kami mengiyakan. Sejak kepulangannya aku sama sekali tak selera makan. Hatiku resah, rindu, dan merasa amat kesepian walau suami dan mertuaku berada di sisi. Namun bagiku kurang lengkap apabila tanpa dia di sisi. Menahan rindu memang terasa berat. Begitu pula denganku yang benar-benar tengah dilanda rindu kepadanya. Makan terasa hambar, tidur terbawa mimpi, dan hari-hari terasa begitu sepi. Jika aku sedang sendirian, aku selalu teringat perjuangannya dalam merawatku. Dari awal bertemu hingga saat ini. Ya, ketabahannya terkadang membuatku malu. Kejujurannya juga membuatku salut. Terus terang, dari awal aku berjumpa dengannya, aku memang tidak suka. Ya, dulu dalam penglihatanku, dia itu seperti gadis bodoh. Pakaiannya besar, kepalanya selalu ditutup dengan kerudung. Kalau cara memakai kerudungnya modern mungkin akan terlihat modis, tapi tidak dengan kerudungnya dia. Besar dan tidak modis. Seluruh tubuhnya tenggelam oleh kain-kain penutup badannya. Padahal orangnya lumayan cantik dan putih. Itu 3 tahun yang lalu saat kami masih sama-sama dalam tahap perkenalan. Beda dengan dia yang sekarang. Dia sekarang sudah pandai memakai kerudung yang di berbagai model, berkat ketelatenannya. Ya, kini aku juga bisa seperti saat ini, wanita yang berlimpah dengan dosa, yang tak pernah mensyukuri nikmatnya, dan yang tak pernah bersabar dalam menempuh cobaan dari pencipta, kini telah berubah. Itu yang kurasa pada diriku. Iya, aku merasa sangat berutang budi kepadanya. Mungkin karena hatiku telah cocok hidup dengannya, sehingga terasa hampa tanpa dia di sini. Moga saja dia selalu dalam lindungannya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Insan lagi. Malam semakin larut. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Nenek telah tertidur pula selepas pulang dari langgar. Dewi juga telah tertidur karena kelelahan menulis. Dalam keremangan lampu 5 watt di ruang tengah, aku duduk di ruang tamu, bertemankan kerisauan dan rindu. Sungguh kerinduan kepada mereka tiada terberi. Entahlah, bayangan wajah Teduh Mas Raihan bermain di pelupuk mataku. Bukan hanya dia, namun istrinya juga kurindukan. Aku merasa sangat bersalah karena sampai saat ini aku belum memberikan kabar pada mereka. Tidak ku naifkan dalam hati. Kini selalu hadir wajah lelaki itu. Entah kenapa kadang aku merasa kehilangan saat bangun pagi.
Walau aku sadar bahwa dia jauh dariku, namun kebiasaan dulu yang serumah dengannya membuat aku kini tersiksa. Benarkah aku telah jatuh hati padanya? Selama aku mengenal lelaki, hanya dialah yang selalu hadir mengisi malam-malamku kini. Debaran jantung saat aku berhasil membayangkan wajah dan senyumannya adalah bukti bahwa kini hatiku telah terisi. Saat terbayang suara jalannya, pandangan matanya, dan juga pujian akan masakanku dari bibirnya. Iya, membuat aku selalu terpaku. Entahlah, aku sendiri tak tahu mengapa perasaan itu selalu menyapaku akhir-akhir ini. Walaupun terkadang aku merasa takut, merasa tak nyaman dengan orang-orang di sekelilingku, namun jiwaku tetap memberontak, inginkan hadirnya walau hanya dalam bayangan dan angan. Tahukah di sana bahwa kini aku dicekam kesepian? Tahukah mereka bahwa aku di sini menahan rindu yang tiada terperi? Menangis aku benar-benar sedih. Ya Allah, salahkah jika aku merasakan hal ini? Salahkah jika aku berharap dia mengerti? Salahkah jika kini hatiku terisi oleh lembut wajahnya? Salahkah jika kini tertanam sebuah rasa untuknya? Ibu, andai engkau ada di sisiku kini, aku ingin menangis di pelukanmu. Aku ingin meluapkan perasaanku yang terpendam padamu, Ibu. Ibu, aku juga rindu padamu juga. Tolonglah aku. Tolong aku yang dalam kerinduan ini, Bu. Tanpa sadar aku tergugu di kursi, menangis sendirian dalam keremangan. Aku benar-benar bingung antara kata hati dan kebimbangan, antara rasa rindu dan ketakutan, antara rasa ketidakpastian yang semakin mencekam. Entahlah, aku merindukan mereka, namun aku juga takut jika harus membantah keputusan nenek yang tidak mengizinkanku menikah dengan pria pilihanku. Ya, namun di sisi lain, aku juga takut mengingkari janji pada Mbak Sally. Ya Allah, lembutkanlah hati nenekku. Air mata terus mengalir membanjiri hati dan jiwaku hingga aku terseduh sedan. Saat aku menangis, tiba-tiba saja kurasakan bulu kuduku merinding. Antara sadar dan tidak, aku merasakan kehadiran seorang wanita di sisiku. Wanita itu berwajah lembut dan memancarkan cahaya dari tubuhnya. Sangat terasa punggungku ditepuk-tepuk olehnya. Dalam jarak yang begitu dekat, ia tersenyum kepadaku. Seketika aku tak mampu menggerakkan tubuhku. Kaku dan lidahku keluh. Antara sadar dan tidak, aku beristighfar. Lambat laun bayangan wanita itu pergi dari hadapanku. Ingin rasanya aku menjerit, namun lidahku benar-benar keluh. Karena aku yakin sekali bayangan itu adalah ibuku. Saat bayangan itu hilang, baru aku tersadar kalau aku sedang mendesis-desis memanggil nama ibu sambil menangis. Ada apa, Mbak? Tanya Dewi cemas. Melihatku menangis, ia langsung memeluk. Kami berdua menangis. Mbak, jangan nangis ya. Kalau Mbak nangis, aku juga jadi ikut nangis, tahu. Kita serahkan urusan ini pada Allah ya, Mbak. Banyak-banyaklah bersabar dan berdoa. Aku yakin Allah akan memberikan kita jalan. Ucapnya sambil membelai rambutku. Aku semakin erat memeluk tubuhnya. Ya, hanya dia yang mengerti masalahku. Dalam diam nenek datang dan menyalakan lampu di ruang tamu. Dia sengaja menyalakan lampu tersebut. Aku yakin dia mengetahui kami tengah berpelukan dan menangis. Namun entah mengapa wanita tua itu hanya diam sambil kembali memasuki kamarnya. Mungkin karena tak kuasa melihat kedua cucunya menangis. Dalam diam nenek duduk di tepi ranjang. Wanita tua itu hanya mampu menggigit bibir menahan air mata yang menyela dari kedua ujung matanya. Aku bangkit dari kursi di ruang tamu. Dewi menuntunku masuk ke kamar nenek. Di sana terlihat nenek yang sedang duduk di tepi ranjang. Maafkan kami, Nek, ucapku terbata. Nenek menatap kami dengan tatapan yang sayu. Air matanya masih menggenang di ujung mata. Tak lama kemudian,
dia memeluk kami. Akhirnya pun kami bertiga dalam isak tangis di malam yang sunyi ini. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you.